Oke, baik adik-adik sekalian, kita masuk ke materi PHP yang terkoneksi ke database dengan menggunakan PDO, singkatan dari PHP Data Object. Nah, apakah itu PDO? Jadi PDO adalah sebuah PHP extension yang memformalkan koneksi database PHP dengan satu single interface, ya, atau satu interface yang umum. Jadi ini mengizinkan para developer program untuk membuat kode di mana satu kode bisa mengakses banyak database dan platform yang berbeda. Ya. Jadi PDO sendiri itu tidak hanya sebuah abstraction layer seperti halnya PeerDB ataupun AdoDB, ya. Jadi dia adalah pelengkap dari koneksi database yang sudah ada sebelumnya yang lebih cepat, ya, kemudian secara koneksi dia bisa terkoneksi ke banyak database, ya, dengan satu perintah, ya. Kemudian mengapa kita menggunakan PDO? Jadi pertama adalah portability, kita bisa mengakses beberapa database dengan satu perintah saja, ya. Database Oracle, SQL Server, ya, akses dan lain sebagainya itu bisa kita akses dengan mudah dengan satu perintah di PDO. Hanya tinggal mengubah settingan koneksinya saja, ya, ataupun drivernya. Kemudian untuk performa, ya, dia lebih baik, ya, daripada koneksi yang lain. Kemudian tentunya juga masalah power, ya, atau kekuatannya dia lebih stabil daripada yang lain. Kemudian easy, ya, mudah digunakan. Dan yang terakhir adalah runtime extensible, ya, dia bisa disatu padukan dengan coding yang lain, ya, dalam bentuk extensible code, ya. Kemudian apa saja database yang bisa ditangani oleh PDO, ya, banyak, ya. Ada Microsoft SQL Server, ada Firebird, ada DB2, MySQL, OCI, ya, atau Oracle, ya, ODBC, Open Database Connectivity, lalu PostgreSQL dan SQLite, ya. Nah, ini database-database umum yang kita jumpai di pasaran saat ini, ya. Yang paling umum yang bisa kita ketahui adalah database MySQL. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita men-setting PDO ini akses ke database, yaitu kita membutuhkan DSN. Di dalamnya itu ada driver name, ya, driver name, kemudian di dalam driver name-nya itu Anda menyebutkan driver spesifikasinya. Jadi kalau misalnya terkoneksi ke MySQL, maka sebutkan di situ sintaknya MySQL host, name-nya, kemudian DB name, lalu ODBC, itu ODBC DSN, OCI, berarti di situ DB name-nya, charset-nya, SQLite, pakai patch-nya filenya, kemudian SQLite itu pakai memorinya. Nah, contoh terkoneksi ke database MySQL, itu caranya seperti itu, yang nanti kita praktekkan ini, ya. Dia basisnya pemrograman berbasis objek, ya. Apa itu pemrograman berbasis objek? Jadi kode-kodenya akan kita umpamakan atau kita wujudkan dalam bentuk sebuah code objek. Ya, objek itu nanti di dalamnya ada property, kemudian ada action, ya. Nah,
terkoneksi ke database MySQL ataupun yang lain itu harus Anda letakkan di dalam try catch ya, dalam sintak try catch seperti itu ya, try kemudian catch ya. Try catch sendiri adalah penanganan handling error ya, bila mana ada sesuatu yang terjadi dalam klausa try maka akan dilempar ke catch. Contohnya di situ ada variabel dbh terkoneksi ke database MySQL dengan driver seperti itu ya, MySQL hostname, kemudian db name-nya apa, lalu username dan password-nya MySQL-nya. Kemudian kalau berhasil terkoneksi, maka akan kita keluarkan pesan connected to database. Kalau dia error, maka akan muncul pesan error ketika ditampilkan di klausa catch di situ ya, echo get message. Ya, kalau ada error dia akan lari ke catch. Kemudian connect to SQLite ya. Sama tinggal Anda ganti drivernya SQLite, lalu filenya ada di patch-nya mana gitu ya. Kemudian di SQLite memory di situ kalau misalnya database memang hanya basisnya di memori, maka sebutkan di situ adalah SQLite memory ya. Kemudian berikutnya adalah terkoneksi ke database Oracle. Anda bisa lihat situ drivernya adalah OCI. Ya, kemudian db name, lalu masukkan username dan password-nya. Kemudian terkoneksi ke ODBC ya, Open Database Connectivity. Ini biasanya adalah database akses yang miliknya Microsoft ya. Anda bisa pakai ODBC, drivernya, kemudian driver di situ Anda lihat Microsoft Access Driver, letak filenya di mana. Nah, itu ya. Kemudian ketika Anda sudah membuka database, maka selanjutnya adalah Anda harus menutup database ya, dengan perintah di situ variabel database-nya tadi Anda set null. Ya. Nah, kemudian persistent PDO connection. Nah, kalau yang sebelumnya itu adalah koneksinya adalah satu atau sesaat ya. Sesaat begitu connect melakukan eksekusi program, lalu kemudian di close ya koneksinya ya. Jadi sesaat saja. Nah, Anda bisa melakukan juga persisten. Jadi stay live between request. Anda menggunakan di situ parameternya PDO ATTR persisten sama dengan true. Dari dalam UPDO-nya, sehingga koneksinya dia terus-terusan tanpa kita buka lagi koneksi yang baru. Ya. Nah, ini namanya persistent PDO connection. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita memasukkan data via PDO. Nah, memasukkan data ke database via PDO, kita menggunakan perintah SQL. Ya. Structure Query Language. Perintahnya adalah insert. Ya, mungkin Anda bisa belajar di materi-materi SQL. Nah, itu perintahnya adalah insert into. Nah, kemudian nama tabelnya adalah animals. Dalam kurung itu adalah nama kolomnya ya. Animal underscore type, animal underscore name. Lalu values atau nilai yang dimasukkan ke dalam kolom-kolomnya tadi itu Anda bisa lihat di situ Kiwi dan Troy ya. Kiwi itu mewakili akan dimasukkan ke kolom animal type, Troy akan dimasukkan ke kolom animal name. Ya. Nah, ini dimasukkan ke function ataupun metode exec ya dari variabel database tadi ya. Nah, dimasukkan ke variabel count untuk menghitung jumlah baris yang berhasil dimasukkan. Ya. Jadi intinya insert into animals itu memasukkan data pada kolom yang disebutkan dengan nilai yang disebutkan di sebelah kanan dengan value dimasukkan ke tabel animals.
Oke ya. Kemudian berikutnya adalah PDO query atau untuk mengupdate. Ya, ini mengubah data. Jadi data yang sudah ada nilainya diubah. Anda bisa menggunakan perintah SQL update. Anda bisa lihat di situ count dpexec update animals. Update itu perintahnya, kemudian animals itu adalah tabelnya. Lalu diikuti perintah set, lalu ikuti dengan kolom yang Anda ubah itu kolom apa. Kemudian sama dengan nilai baru, ya, nilai barunya adalah Bruce. Where animal name sama dengan Troy. Nah, di situ baris data yang kita ubah itu kuncinya di mana? Yang kita ubah adalah animal name yang sama dengan Troy, ya baris datanya ya sebagai referensinya. Sedangkan nilai yang kita ubah adalah nilai dari kolom animal name, kita ganti jadi Bruce. Lalu kita masukkan ke variable count dan kita bisa mengetahui berapa jumlah baris data yang berhasil dimasukkan. Lalu berikutnya adalah PDO query perintah select. Select sendiri itu menampilkan data. Ya, menampilkan data dari sebuah tabel. Contohnya seperti ini ya. Pakai perintah select. Ya, select bintang from animals. Itu berarti perintah memunculkan data dari tabel animals. Kemudian bintang itu adalah semua kolom. Ya, semua kolom Anda munculkan. Ya, kalau Anda ingin hanya membatasi beberapa kolom saja yang dimunculkan, maka gantilah bintang itu menjadi kolom yang Anda inginkan. Ya. Kemudian kalau Anda misalnya ingin memunculkan tidak semua data, hanya beberapa baris data, maka tambahkan where clause setelahnya tabel animals. Ya. Lalu untuk memunculkan data, gunakan perintah syntax for each, ya, looping untuk memunculkan semua data. Karena data yang dimunculkan adalah satu demi satu, ya, satu demi satu dari baris data yang ada di tabel animal. Mulai dari baris pertama sampai dengan baris terakhir, maka gunakan perintah for each, kemudian nama variabel koneksinya dba, jalankan function atau metode query, kemudian masukkan perintah query di dalamnya, dan hasil dari query-nya dimasukkan ke variabel row. Nah, di dalam perintah for each untuk mengeluarkan datanya, array row, ya, kemudian indeksnya adalah nama kolomnya. Ya, nama kolomnya animal type, kemudian animal name, ya, ada dua kolom tadi yang disebutkan, tinggal Anda perintahkan di situ. Print itu berarti mengeluarkan ke dalam layar, ya, print atau echo sama saja. Kemudian di tengah-tengahnya itu ada tanda string petik tunggal, di dalamnya ada dash atau minus, ya, untuk memisah antara data animal type dan animal name. Kemudian di kolom yang terakhir ada BR. BR itu adalah ganti baris, ya, di dalam tagnya HTML, ya, itu adalah BR, itu adalah ganti baris, ya. Begitu nanti baris pertama didapatkan, maka layar dimunculkan di dalam layar, ya, datanya, kemudian ganti baris ke halaman kedua dan seterusnya sampai semua data sudah berhasil dikeluarkan semua, ya, baru dia berhenti, baru masuk ke close database connection. Lalu berikutnya adalah error handling. Error handling tadi itu seperti yang saya infokan akan ditangani di klausa catch, ya, klausa catch di dalamnya di situ adalah PDO exception E, di mana kalau ada error maka akan dimunculkan pesan get message di situ, ya. Nah, ini contohnya kalau misalnya ada error, maka akan muncul warning di situ, ya, invalid argument supplied for each di line 18. Ya. Tadi errornya apa di situ, ya, Anda bisa lihat di situ, ya. Apa yang terjadi di situ akan disebutkan errornya apa, ya.
Oke, ini contoh yang ketiga. Ini kalau kita jalankan, itu username-nya tidak ada ya. Jadi contohnya select username from animal, username itu tidak ada. Ya, begitu ya. Ini ada error-nya seperti ini. Oke, kemudian Anda juga bisa membuat data yang dimunculkan itu difilter dengan menggunakan prepare statement. Ya, prepare statement di situ contohnya select bintang from animal where animal ID sama dengan titik 2 animal ID dan animal name sama dengan titik 2 animal name. Berarti isi data dari animal ID itu akan bereferensi ke titik 2 animal ID. Nah, kemudian masukkan referensi tersebut dengan menggunakan bin parameter di bawahnya itu ya. Bin param titik 2 animal ID itu mengakses dari variabel PHP dollar animal ID ya. Kemudian PDO param ini itu berarti dia tipenya adalah integer ya atau numerik. Kemudian animal name dimasukkan di situ di bin parameter juga. Dia dimasukkan dari variabel animal name dengan tipe data string. Param underscore str itu string dengan maksimal 5 karakter. Ya. Ini contohnya adalah prepare statement. Oke, itu ya. Nah, ini contohnya memasukkan data, 3 data dari tabel animal ya. 3 data sekaligus, ya dimasukkan satu demi satu, lalu di commit. Ya, sama saja ya. Kemudian ada perintah get last insert. Jadi ketika kita memasukkan data di sana ya, kita bisa menggunakan perintah last insert ID. Jadi kita ingin mengetahui ID yang terakhir itu ID berapa, maka kita bisa menggunakan perintah metode last insert ID ya di bawahnya itu ya, display the ID of the last insert. Kemudian benchmarking ya, di sini Anda bisa lihat ada beberapa koneksi, bisa menggunakan ADODP dan PDO di situ ya, dua library yang dibandingkan ya antara ADODP dengan PDO. Anda bisa lihat di situ concurrency itu adalah eksekusi pada saat yang bersamaan ya dia akan dieksekusi berapa perintah. Kalau concurrency 1 berarti hanya menjalankan 1 kali perintah dalam 1 waktu. Anda bisa lihat di situ perbedaannya cukup signifikan, total time-nya PDO hanya membutuhkan 0,7 second, sedangkan ADODP bisa membutuhkan 20 second. Ya. Request-nya di situ Anda bisa lihat request per second-nya ya, per detiknya dalam 1 kali koneksi, itu kecepatan koneksinya, kecepatan request-nya dalam per detik itu adalah 47 ya per detiknya untuk yang ADODP, sedangkan PDO itu bisa menghasilkan 1358 request per detiknya. Ya, sehingga speed up-nya itu 2840 ya, satu koneksi dengan request sekian. Kemudian concurrency 50 Anda bisa lihat itu sampai 100 juga speed up-nya rata-rata itu 1800. Jadi di atas 1000 kali ya speed up antara ADODP dengan PDO. Jadi PDO lebih unggul. Oke, berikutnya saya akan mendemokan bagaimana kita akses PHP ke database MySQL. Baik, berikutnya kita demokan, ya, kita praktekkan bagaimana cara kita untuk mengakses database MySQL via PHP. Pertama-tama Anda harus
setting php.ini letaknya di csum, ya. Kalau misalnya saya install sum-nya itu di csum, maka Anda akses saja di csum. Tergantung juga ya di komputer Anda masing-masing itu letak sum-nya ada di mana. Di komputer saya csum, kemudian cari saja PHP, folder PHP, dan cari php.ini. Ya, biasanya kalau di Windows ya ini ya PHP configuration setting. Anda bisa edit dengan menggunakan tools yang sudah tersedia, bisa pakai Notepad, Notepad++, atau VS Code, atau yang lain ya. Yang penting adalah text editor. Kemudian cari, ya Anda bisa search saja PDO, PDO, Anda search. Nah, di sini karena terkoneksi ke MySQL, maka aktifkan di sini PDO, PHP PDO MySQL dengan cara titik koma Anda hilangkan di depannya di sini ya. Untuk mengaktifkan PDO MySQL Anda hilangkan titik koma di depannya extension ya. Kemudian jangan lupa simpan ya, simpan, lalu buka sum control panel ya, sum control panel. Pertama-tama Anda start apa adanya ya, sampai dia aktif ya, 80 port 80 dan 443 untuk portnya. Kemudian MySQL ya, Anda aktifkan juga di situ. Ya, sampai aktif seperti ini. Nah, setelahnya Anda buka browser, pertama-tama Anda ketikkan localhost. Ya, localhost. Nah, akan muncul defaultnya seperti ini ya, kalau Anda nggak ubah apa-apa, kalau localhost Anda ketikkan, dia akan keluar tampilan seperti ini, maka Anda pilih di situ link PHP MyAdmin ya, sebelah atasnya klik saja PHP MyAdmin, maka akan muncul tools PHP MyAdmin. Anda juga bisa akses langsung komputer Anda pakai browser dengan ini ya, ketikkan di browser, jalankan http localhost PHP MyAdmin ya di browser, maka akan muncul data seperti ini. Kemudian langkah berikutnya, ketika muncul tampilan seperti ini, buatlah basis data. Ya. Seperti ini ya. Nah, sebelum saya lanjut, PHP MyAdmin sendiri ini bukan database ya, dia adalah tools untuk mengakses, untuk mengadministrasi database MySQL ya. Database-nya MySQL, tools untuk mengadministrasi PHP MyAdmin ya. Anda bisa juga menggunakan tools yang lain ya, seperti halnya Navigate juga bisa, kemudian MySQL Workbench juga bisa, ataupun editor-editor yang lain yang bisa Anda jumpai di pasaran. Cuma yang paling umum adalah menggunakan PHP MyAdmin. Ya. Oke, saya lanjut. Berikutnya klik basis data. Anda buat basis data yang baru ya. Jadi basis data sendiri adalah rumahnya, rumah tempat tabel-tabel berada. Ya. Jadi kita membuat wadahnya dulu, rumahnya, kemudian di dalam rumahnya nanti ada tabel-tabel ya, tabel-tabel ini perabotannya. Nah, misalnya kita buat database namanya adalah ini ya, PSDKU. PSDKU. PSDKU kita buat. Nah, setelah berhasil ya akan muncul database yang sudah kita buat di sebelah kiri, di tree sebelah kiri namanya PSDKU. Dan di dalam PSDKU nanti bisa kita buat tabel-tabelnya atau perangkat-perangkatnya. Di PSDKU Lamongan misalnya, itu ada data apa saja? Data mahasiswa ada, data pegawai ada, data lab ada ya,
data perkuliahan A, dan seterusnya. Ya. Contohnya saya akan membuat tabel namanya mahasiswa. Mahasiswa cukup 2 kolom saja ya sebagai percobaan saja. Tabel mahasiswa dengan jumlah kolom atau propertinya cuma 2. Klik kirim ya. Setelah itu klik kirim, maka akan muncul isian seperti ini. Nah, contohnya Anda sebagai mahasiswa ya, Anda punya data pengenalnya apa, yaitu NRP, kemudian nama. Ya. Untuk NRP itu kan jenisnya kita buat varchar ya di situ, ataupun teks juga bisa ya. Teks, kemudian panjangnya adalah teks saja lah ya, teks. Kita buat teks saja yang umum. Panjangnya NRP itu kalau di pen 10 ya. Kemudian nama itu lebih panjang ya. Peraturan terbaru itu adalah 60 karakter ya maksimal. Oke, cukup seperti ini saja. Lalu kita simpan. Kita simpan. Klik. Nah, tabel mahasiswa sudah berhasil kita buat dengan kolom NRP dan nama. Nah, dari tabel mahasiswa itu datanya apa saja? Ya, kita bisa tambahkan di sini ya, menu tambahkan, kita klik. Nah, kita coba masukkan data baru ya. NRP kita isi apa di situ? Misalnya NRP-nya ini ya. 1234890, namanya Johan. Kemudian kita kirim ya, kita kirim, klik kirim. Nah, satu data berhasil ditambahkan. Kalau kita ingin mengetahui datanya, itu klik jelajahi. Nah, jelajahi di sini Anda bisa lihat ada data yang sudah masuk di sini ya, NRP 123456890, namanya Johan. Kita bisa memasukkan data baru lagi, tambahkan lagi ya. 12345678891. Namanya adalah Ida Kurniawati misalnya. Kirim juga. Kalau kita ingin lihat datanya, jelajahi, maka semua data akan muncul di sini. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana kita mengubah data ya. Nah, di sini Anda bisa lihat, bisa pakai edit di kotak. Nah, ini tidak bisa diedit karena unikolomnya tidak ada. Kita bisa kembali lagi ke strukturnya, tadi tinggal kita ganti, kita ubah ya. Tadi yang NRP kita tambahi unikolom ya. Harusnya ada unikolom, karena kalau nggak ada unit kolomnya tadi tidak bisa diedit ya, tidak bisa diedit. Jadi kita buat dari awal lagi, kita hapus yang tabel mahasiswa. Oke, kita buat tabel baru ya, tabel mahasiswa. Jumlah kolomnya 2, kirim. Oke, kita coba baru ya, NRP nama. Ini kita buat teks, panjangnya 10, nama juga teks.
panjangnya 50. Nah, ini ya. Yang primary key-nya kita setting di sini. Oke, ini seperti ini ya. Primary kita set NRP, kita isi ukurannya 10 ya, sama dengan panjang nilainya. Kirim. Setelah itu simpan ya. Oke, kemudian kita tambahkan tadi datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Namanya Johan. Kirim. Tambahkan lagi satu baris data yang baru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Sudah kirim. Oke, kita lihat isi datanya dijelajahi. Dijelajahi, Anda bisa lihat di situ. Nah, ini Anda bisa lihat, bisa ubah ya, atau bisa hapus. Ini bisa kita ubah, Johan Kurniawan. Ya, kita ubah datanya. Nah, ini jadi Johan Kurniawan ya. Hapus misalnya Ida Kurniawati, ini kita hapus juga bisa. Ya, ada konfirmasi pesanan seperti itu. Kita klik OK. Nah, data berhasil tersimpan. Ya. Nah, berikutnya kita mengakses via PHP. Kalau ini kan PHP admin. Nah, kita buat pakai program PHP. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal lihat slide yang tadi di bagian PDO Select. Jadi yang saya praktekkan cuma ini saja ya, yang select saja, yang insert, update, dan delete tinggal Anda coba sendiri ya. Nah, saya akan membuat sebuah code ya pakai Notepad saja. Saya sudah punya di JSON biar lebih cepat ya. Kemudian diletakkan di htdoc di sini. Saya punya file namanya coba PDO. Coba PDO. Nah, ini tinggal saya sesuaikan dengan database yang sudah saya buat tadi. Anda bisa lihat di sini ya, sama ya dengan yang di PPT ya. DBH, ya variabel DBH, new PDO, MySQL host, localhost. Berarti MySQL-nya di komputer saya sendiri ya. DB name-nya tadi PSDKU ya. Ganti PSDKU. Lalu username-nya root, ya default-nya root, password-nya tidak ada ya, kosong seperti ini default-nya. Kemudian connected to database, ya. Kalau berhasil dia connect, kalau kemudian dia akses ke tabel mahasiswa. Nah, tadi cukup 2 kolom yang saya buat ya, NRP dan nama. Alamatnya nggak ada, ini saya hapus saja. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Print row NRP, row nama ya. Ya, di dalam for each looping ya. Dengan menjalankan perintah select bintang from mahasiswa. Kemudian kita simpan. Saya akan mencoba menjalankan hasilnya ya, localhost coba PDO. Nah, dia akses ke database. Kita tunggu sejenak. Nah, ini berhasil muncul ya datanya.
Berhasil muncul, Anda bisa lihat, ini kan satu data saja ya, satu data saja. Nah, kalau misalnya kita tambah data tadi ya, nanti harusnya munculnya juga 2. Pokoknya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Namanya adalah Boy Nagi. Nah, ini kalau kita refresh datanya, nah, dia akan muncul seperti ini. Iya, berarti itulah materi mengenai PDO yang terkoneksi ke database MySQL. Semoga bermanfaat.